Pas ruku rakaat keempat nih, Allahu Akbar, di depan sajadah bro, ada sepasang kaki keriput penuh dengan luka sedang berdiri ngadep ke Indra. Indra di situ masih berusaha khusyuk bro. Pas iktidal, sami Allahu liman hamidah, tepat di muka Indra. Hai bro, makasih udah klik video ini. Semoga rezeki kalian lancar dan selalu diberikan kesehatan. Di segmen kali ini kita ada cerita serem dari Agung. Nah, Agung ini bro kerja di salah satu kota di Jawa Timur. Awalnya Agung ini ngekos karena nggak betah dengan tetangga kosnya karena sering ngomel-ngomel nggak jelas. Agung ini pindah tuh ke sebuah kontrakan. Jadi Agung ini ngontrak bareng dua temannya yang bernama Indra dan Rizky. Kontrakannya ini sebuah rumah tua dan kanan kiri kontrakan rumah kosong. Dan menurut Agung, suasana dari rumah kosong ini sangat menyeramkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok ngontrak di situ? Jawabannya, karena harganya murah bro, buat ngirit pengeluaran. Karena kan si Agung, Indra, dan Rizky ini anak perantauan. Di kota itu mereka cuman kerja doang bro. Dan di samping itu juga lokasi kontrakan dekat dengan pabrik tempat mereka bekerja. Nah di rumah itu ada 3 buah kamar. Mereka cuma nempati 1 buah kamar yang paling gede, yang tepatnya ada di belakang ruang tamu. Di samping kamar yang mereka tempati ada 1 buah kamar kecil dan kamar satunya lagi ada di samping dapur. Dan untuk mandi mereka masih nimba di sumur. Singkat cerita nih ya, di minggu pertama masih belum terjadi apa-apa. Masih baik-baik aja dan pas memasuki minggu kedua, entah mengapa mulailah teror itu mendatangi mereka. Saat itu jadwal libur mereka, Agung dan Indra di rumah, sedangkan si Rizky lagi keluar tuh sama pacarnya. Malam hari abis Isya, Agung ke dapur tuh mau bikin kopi. Agung bikin 2 gelas kopi, 1 buat dia sendiri, 1-nya buat Indra. Setelah nuangin air panas ke gelas, tiba-tiba tanpa ada suara apapun sudah berdiri sosok si Rizky tepat di sampingnya. Dan si Rizky ini bro langsung ngambil kopi yang masih mendidih dan meminumnya sampai bener-bener habis bro. Agung yang lihat itu cuman bisa bengong. Nih anak kenapa? Setelah ngabisin tuh kopi sampai nyisa ampasnya doang tuh, si Rizky ini langsung masuk ke kamar yang ada di samping dapur tanpa ngomong apapun. Padahal kan ya kamar itu kosong, gak ada apa-apa. Agung pikir mungkin lagi berantem sama pacarnya dan lagi pingin sendiri. Agung lalu jalan ke teras rumah nyamperin si Indra yang udah duduk di situ. Pas nyampe di teras tuh, Agung langsung nge-freeze. Ternyata si Indra lagi video call tuh sama si Rizky. Saat itu si Rizky lagi sama pacarnya. Seketika itu juga bulu kuduk Agung ini langsung berdiri semua. Kalau yang video call sama Indra itu si Rizky, yang di dapur tadi siapa? Oke tuh, karena Agung cuman bawa 1 gelas kopi doang, ditanyain tuh sama si Indra. Kopi gua mana, Gung? Di situ Agung alasan kalau dia lupa bikin buat si Indra, yang padahal aslinya kopi satunya ini udah diminum sama Rizky jadi-jadian. Singkat cerita, hari ketiga setelah Agung ketemu Rizky jadi-jadian tuh, sekarang ganti giliran si Rizky yang di ospek. Jadi malam itu jam 12:30 malam, Agung sama Indra udah pada ngorok tuh, udah pada hilang. Cuman si Rizky aja yang masih melek, dia scroll sosmed tuh biar ngantuk. Tiba-tiba Rizky dengar ada suara orang lagi nimba di sumur. Piur, krek, 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 piur. Rizky langsung buru-buru tuh ngecek di belakang rumah. Siapa tahu ada maling. Tapi pas nyampe di sumur, hening, gak ada siapa-siapa.
Lantai di sekitar sumur juga kering bro, dan suasana gelap dan sangat menyeramkan. Saat Rizky tolah-tolah tuh, tiba-tiba ada yang niup tengkuknya. Rizky langsung noleh tuh, dan gak ada siapa-siapa bro, kosong. Pas lagi nyari siapa yang niup tengkuknya, tiba-tiba dari sampingnya ada yang bisiki. Suaranya ini cowok dan jelas banget. Golek opo mas? Di situ Rizky tanpa noleh langsung lari tuh masuk ke dalam kamar. Pintu ditutup, brak. Dia langsung pakai selimutnya. Abis kejadian itu, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Tapi bro, masa tenang itu cuman seminggu doang. Setelah kelar seminggu, teror semakin menjadi-jadi. Suatu hari di tempat kerja mereka ada masalah bro, dan saat itu mereka ini benar-benar capek, lelah, letih, lesu. Setelah mandi dan makan malam, mereka langsung istirahat. Saat mau tidur nih ya, dari atap rumah terdengar suara berisik banget, kayak ada yang lemparin kerikil ke atap rumah. Gelondang. Sampai si Indra ini terbangun. Diceklah tuh sama si Indra ke teras rumah, lalu lanjut ngecek ke belakang, dan gak ada apa-apa bro. Pikir Indra, mungkin kucing lagi bertengkar. Tapi bro, kalau kucing lagi bertengkar kan ya, biasanya ada suara mau. Tapi ini gak ada satupun suara kucing. Karena pas dicek gak ada apa-apa, balik lagi lah si Indra ke dalam kamar. Ternyata Agung dan Rizky udah bangun. Suara apa itu Indra? Kucing tengkar mungkin. Udahlah, gue ngantuk. Mereka pun akhirnya tidur lagi. Tapi sekarang tidur dengan perasaan gak nyaman. Semua gangguan ini bro masih awal. Singkat cerita, sebulan kemudian Indra ngalamin hal yang sangat mengerikan. Saat itu jam 9 malam. Mereka lagi nyantai tuh di teras rumah. Saat itu Indra lupa tuh belum sholat isya. Dia jalan tuh ke sumur buat ambil wudhu. Setelah selesai ambil wudhu, Indra masuk tuh ke kamar buat sholat isya. Allahu Akbar. Rakaat pertama, kedua, ketiga aman. Pas ruku rakaat keempat bro, Allahu Akbar. Tepat di depan sajadah ada sepasang kaki keriput penuh dengan luka sedang berdiri di depan sajadah. Indra di situ masih berusaha fokus tuh. Tapi pas iktidal, sami Allahu liman hamidah, muka sosok itu pas tepat di depan mukanya si Indra. Adep-adepan bro. Indra langsung merem di situ, berusaha untuk tetap khusyuk. Pas selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis ngusap muka, Indra buka mata tuh. Sosok itu jongkok tepat di depan Indra. Dan mukanya itu pas banget di depan mukanya Indra. Pingsan lah tuh si Indra. Indra sadar pas udah pagi. Pas Indra bangun dari pingsannya, sudah ada Agung, Rizky, dan 3 temannya. Indra melihat muka Agung dan Rizky ini kusut banget, kayak muka stres gitu bro. Ternyata di malam itu, Agung sama Rizky ngalamin sesuatu yang bener-bener menyeramkan. Awalnya si Agung dan Rizky nemuin si Indra tuh lagi pingsan di atas sajadah. Mereka berdua udah berusaha bangunin, sampai dikasih balsem tuh hidungnya si Indra. Tapi tetap aja nih anak gak bangun-bangun. Setelah benerin posisinya Indra, Agung sama Rizky ini dengar suara berisik banget di luar kamar. Seolah-olah rumah itu udah penuh dengan orang. Ada suara ngobrol sambil ketawa-tawa, dan ada juga suara anak yang lagi menjerit ketakutan. Agung dan Rizky yang penasaran dengan keadaan di luar kamar tuh, mereka intip tuh keluar kamar. Dan di situ Agung dan Rizky melihat kalau di ruang tamu ada beberapa wanita berpakaian serba putih.
Dan di tengah ada sebuah ranjang kayu, dan di atas ranjang bro ada seorang anak kecil yang tangan dan kakinya diikat di ranjang. Saat Agung dan Rizky melihat kejadian itu, tiba-tiba di samping mereka ini ada sosok laki-laki. Mukanya serem banget. Sosok itu berpakaian serba putih. Dan sosok itu bilang ke mereka, Arep melu, Cung. Cung, ayo melu. Cung, ayo melu. Sosok itu bilang sambil matanya melotot ke arah Agung dan Rizky. Sontak mereka buru-buru tuh masuk ke dalam kamar dan pintu langsung mereka kunci. Krek. Saking takutnya badan mereka ini sampai gemeteran. Dan di luar kamar sosok laki-laki itu terus manggil-manggil mereka sambil gedor-gedor pintu. Dok, 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 dok. Cung, ayo melu. Dok, 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 dok. Cung, ayo melu. Ayo melu, Cung. Ditambah lagi ada suara anak kecil yang menjerit-jerit kesakitan. Ditambah ada suara ketawa dari sosok-sosok wanita. Malam itu bener-bener kacau bro, bener-bener chaos lah. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. Agung dan Rizky cuman bisa nangis tuh di dalam kamar. Ditambah lagi si Indra juga belum sadar dari pingsannya. Setelah cukup lama mereka bertahan tuh dengan ketakutan. Suara-suara di luar kamar berangsur-angsur menghilang. Setelah suara dan gedoran pintu itu hilang, Agung nelpon salah satu temannya buat disuruh datang ke kontrakan. Sambil nungguin temannya tuh, Agung dan Rizky bener-bener gak berani buat ngeliat keadaan di luar kamar. Sekitar setengah jaman mereka nunggu. Akhirnya teman mereka datang tuh. Awalnya Agung ini takut tuh keluar rumah. Jangankan keluar rumah, keluar kamar aja gak berani. Takutnya masih ada mereka. Setelah HP Agung terus berbunyi tuh, barulah Agung dan Rizky ini berani keluar kamar. Pas di luar kamar, keadaannya normal bro, seolah-olah gak ada apa-apa. Setelah mastiin kalau di depan rumah itu benar-benar teman mereka, barulah Agung berani buka pintu rumah. Dan benar, di depan rumah ada 3 teman mereka. Setelah ada temennya tuh, Agung dan Rizky udah mulai gak takut. Mereka ngobrol-ngobrol tuh sambil bercanda. Setelah hati dan pikiran mereka udah tenang, akhirnya mereka semua bisa tertidur dan bangun-bangun saat terdengar adzan subuh. Singkat cerita nih ya, setelah menceritakan kejadian semalam sama 3 temannya ini, Agung, Indra, dan Rizky diajak gabung tuh untuk tinggal bareng di kontrakan si temannya ini. Di rumah kontrakan temannya ini bro, masih ada 1 kamar kosong. Tanpa basa-basi, si Agung, Rizky, dan Indra langsung mengiyakan ajakan itu. Pikir mereka yang penting keluar dulu dari rumah ini. Dan hari itu juga bro, tanpa lama-lama mereka semua langsung pindah tuh ke kontrakan temannya si Agung, meninggalkan rumah iblis itu. Oke bro, ceritanya sampai di sini. Jadi si Agung sampai hari ini nggak tahu dan nggak mau tahu tentang riwayat rumah itu bro. Dan sebelum gua pamit, bagi kalian nih ya, bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu biar gua lebih semangat lagi untuk menceritakan cerita horor di ruang horor ini. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di ruang horor selanjutnya. Hahaha.